Perkenalkan, nama saya Tesalonika Siregar dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas agama saya yang diberikan oleh Bu Puput Indah Wulandari. Jadi, materinya tentang hidup baru dalam Kristen. Ayat Alkitab yang saya ambil tertulis di 2 Korintus 5 ayat 17. Tertulis seperti ini. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia telah rusak total. Yang dimaksud rusak total adalah kerusakan akibat dosa, termasuk pikiran, hati nurani, kehendak hati, dan keberadaannya secara menyeluruh. Kerusakan total itu bukan berarti orang rusak secara keseluruhan dalam perbuatan. Hidup baru ini bukan maksudnya baru dilahirkan kembali dari rahim ibu, tapi hidup baru ini seperti percaya, bertobat, dan mau dibaptis. Dari situ kita bisa memulai hidup baru. Contohnya seperti Rasul Paulus, dulu sebelum dibaptis dia namanya adalah Saulus, dan setelah dibaptis namanya Rasul Paulus. Jadi menurut Saulus, siapapun yang percaya kepada Tuhan itu adalah penyebar dusta dan pantas untuk dipenjara. Bahkan pantas juga dihukum mati menurut Saulus. Suatu hari Saulus pergi ke Damaskus untuk mencari para pengikut Yesus. Jadi saat di perjalanan itu ada cahaya yang menyinari si Saulus ini. Lalu dia jatuh tersungkur. Lalu terdengar suara, Saulus, mengapa engkau begitu kejam kepadaku? Lalu si Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Suara itu menjawab lagi, aku adalah Yesus yang kau aniaya itu. Sekarang pergilah ke Damaskus, dan di situ engkau akan mengerti apa yang harus kau lakukan. Saulus bangkit, tapi ia menjadi buta. Lalu dia dibawa oleh temannya ke penginapan yang ada di Damaskus. Nah, di Damaskus itu dia tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Sementara itu, Tuhan menampakkan dirinya kepada Ananias dan menyuruh Ananias untuk berdoa supaya Saulus bisa melihat kembali. Lalu si Ananias ini pergi dan mendoakan si Saulus supaya Saulus ini bisa melihat kembali. Setelah didoakan, si Saulus ini pun bisa melihat kembali. Dan dia dibaptis, lalu namanya berubah menjadi Paulus. Jadi Yesus mengubah Saulus dari seorang penganiaya para pengikut Yesus menjadi pemimpin gereja yang memberitahu semua orang tentang Yesus. Maka ia mengubah namanya menjadi Paulus. Jadi intinya di sini, jika mau hidup baru, itu harus percaya kepada Tuhan, bertobat, dan mau dibaptis. Dari ketiga poin tersebut, kita bisa memulai hidup baru secara rohani kita. Jadi, hidup baru yang dimaksud itu bukan harus keluar baru dari rahim ibunya. Tidak seperti itu, tapi harus menyelesaikan 3 poin itu. Percaya, bertobat, dan mau dibaptis. Oke, sekian firman dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.